rangka acara diseminasi budaya positif untuk TGP Angkatan 11 Provinsi. Susunan acara pada hari ini yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, kedua Lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Mita. Kemudian peserta yang berdiri. Kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 01 Cabang Iqbal. Kepada Ibu, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga pada hari ini kita masih dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif yang akan dilakukan oleh Ibu Ayu Fitria sebagai calon guru bergerak dari sekolah kita SDN 01 Jakarta. Salawat beriring salam kita ucapkan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW yang sudah memberikan kita dua petunjuk hidup, sehingga dengan mengikuti petunjuk tersebut kita dapat berkumpul dengan beliau nanti di surga Allah. Amin amin ya robbal alamin. Yang saya hormati seluruh majelis guru SDN 01 Capaku Ibu, dan yang paling teristimewa pada hari ini adalah Ibu Ayu Fitria sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 01 Capaku Ibu. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ayu Fitria. Dan saya berharap kegiatan ini menjadi satu pembelajaran yang sangat berarti untuk kita semua, sehingga dapat kita aplikasikan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah kita dalam mendidik anak didik
kita dari kelas 1 sampai kelas 6. Diseminasi budaya positif ini sangat banyak manfaatnya untuk kita, bukan hanya oleh guru penggerak, tapi seluruh guru yang berada di sekolah kita. Semoga pada hari ini kegiatan ini dapat kita ikuti dengan baik dan kita ambil hasilnya dan dapat kita aplikasikan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Bapak Ibu, dengan kegiatan diseminasi ini di kegiatan siang hari ini dapat kita lakukan evaluasi terhadap diri kita sendiri, apa yang akan kita lakukan tentang budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Untuk itu marilah kita laksanakan dengan lebih bersemangat sehingga kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mungkin hanya itu sambutan dari saya. Selanjutnya kita serahkan kepada protokol dan Bu Ayu. Dan sebelumnya saya juga mohon maaf karena meninggalkan Bapak Ibu di ruangan ini karena saya juga ada kegiatan di Komplek kelas 6. Jadi untuk hari ini kita berbagi tugas. Bu Ayu di bagian diseminasi dan saya akan kembali ke ruangan sebelah untuk kegiatan pembuatan uraian materi IPAS kelas 6. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ayu sudah melaksanakan diseminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Acara selanjutnya doa yang akan dibacakan oleh Ustaz Bodi. Kepada Ustaz Bodi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qawlana wa tadammu'ana wa alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Tabi'a bainahum bil khairat. Rabbi ighfir wa anta arhamur rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan tugas kami, dalam rangka mencerdaskan anak-anak bangsa. Ridhailah kegiatan kami ini, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan ilmu sayangmu lah, jadikanlah hati kami menjadi lunak dalam menerima paparan materi yang akan disampaikan melalui materi ini, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Bodi. Semoga doa yang kita bacakan tadi bisa membawa kita untuk melaksanakan kegiatan ini baik dari awal sampai akhir. Selanjutnya acara kelima yaitu acara inti destinasi budaya positif yang akan langsung dibicara dan langsung akan dipimpin oleh Ibu Ayu Fitri. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang terhormat rekan guru, rekan sejawat SDN 01 Cempabo Ibu Kota Bukit Tinggi, Bapak Ibu yang telah bersedia hadir di ruangan ini guna melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang insya Allah akan saya kabarkan hari ini. Salawat dengan salam terpaplah kita hadiahkan buat Nabi junjungan umat, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita menjadi umatnya yang berkumpul bersama beliau di yaumul kiamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, hari ini saya di sini bertugas sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Kami ditugaskan untuk melakukan diseminasi budaya positif di sekolah ini dengan harapan setelah mendengarkan pemaparan dari saya nantinya Bapak Ibu semuanya bertambah wawasannya, bertambah pengetahuannya, dan semoga dari pemaparan saya ini nanti Bapak Ibu bisa menerapkannya di sekolah kita demi kemajuan sekolah kita ke depannya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Langsung saja kita ke materi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, Bapak Ki Hajar Dewantara ini mengatakan dalam pemikiran beliau, semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jadi semua siswa kita itu adalah pribadi yang unik. Kemudian yang kedua, tugas gurulah untuk menuntun agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Yang ketiga, guru ibaratkan petani, sementara murid ibaratkan seperti biji padi. Tergantung kita mau kita hasil panennya seperti apa, mau hasil panen yang melimpah atau mau hasil panen yang gagal. Itu tergantung dari guru. Kemudian pendidikan itu harus berpihak pada murid. Selanjutnya, nah sekarang saya mau bertanya sama Bapak Ibu semua, apakah Bapak Ibu setuju bila yang pertama hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Nah, bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu setuju hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Kalau Bapak Ibu setuju, boleh silakan diangkat tangannya. Siapa yang setuju dengan pendapat hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Ya, Bapak Ibu? Bapak Ibu, apakah setuju dengan kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Tidak setuju, coba yang tidak setuju angkat tangannya. Oke, kenapa Ibu tidak setuju kalau hukuman tersebut dapat mendisiplinkan siswa? Apa alasannya? Boleh Pak? Terima kasih Bu Ayu. Menurut saya di sini tidak selalu hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa. Bahkan ada kalanya niat kita mendisiplinkan bagi siswa itu sendiri, hukuman itu menjadikan mereka
tuli ya itu mungkin enggak kan. Tapi kalau kami di olahraga mungkin ada gunanya nanti, pertama untuk kesehatan jasmaninya, yang kedua mungkin bisa juga hukumannya itu untuk memperbaiki motoriknya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Dari aplaus untuk Pak Alhamdulillah ya, bagus sekali pemaparannya. Kemudian yang kedua kita lihat pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Nah, apakah Bapak Ibu setuju jika pemberian hadiah itu bisa meningkatkan prestasi siswa? Setuju Bu. Setuju. Semuanya setuju? Oke. Lanjut yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Apakah setuju dengan guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Ya. Kalau ada siswa kita bermasalah, kita siap untuk memberikan solusi. Ya. Setuju semua? Setuju. Oke. Lanjut yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ya. Ya. Setuju? Setuju. Setuju. Kenapa Bapak Ibu setuju? Kalau guru itu berperan sebagai teman bagi siswa. Ayo, Batik. Siapa? Terima kasih. Terima kasih pada Pak Ibu. Saya sangat setuju sekali guru berperan sebagai teman bagi siswa. Karena apabila guru sudah berteman bagi siswa, siswa akan merasa nyaman dan siswa tidak lagi merasa ketakutan dalam proses pembelajarannya nantinya. Ya, itu mungkin penyampaiannya. Oke, Bu Lucy. Terima kasih. Saya sampaikan pada Bu Lucy. Beri aplaus untuk Bu Lucy. Ya. Nah, sekarang kita simpan dulu ya jawaban dari Bapak Ibu semua. Kita lanjut ke positive mindset. Ya, pikiran positif. Nah, sebenarnya positive mindset ini ya berhubungan dengan budaya sekolah kita. Budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Nah, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak mandiri dan bertanggung jawab. Dan konsep inti untuk menciptakan budaya positif di sini ada 6 ya konsep yang akan saya sampaikan nanti. Yang pertama itu disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, ketiga keyakinan kelas, 4 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol seorang guru, 6 segitiga restitusi. Nah, di sini kita akan melakukan sebuah permainan, namanya permainan kepalan tangan. Jadi nanti Bapak Ibu coba bayangkan sebuah benda yang sangat berharga ada dalam genggaman Bapak Ibu. Ya, jadi nanti kita bermainnya berpasangan. Nah, bisa Bu Fitri supaya kita bisa dua-dua. Nah, nanti genggamlah benda tersebut dengan segala daya. Kemudian teman Anda akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda membukanya. Bisa dengan membujuk, mengancam, menghakimi mungkin, atau mungkin bahkan menyuap dan lain sebagainya. Ya, supaya teman kita bisa mau membukanya. Nah, sekarang paham ya Bapak Ibu permainannya? Oke. Nah, sekarang teman Ibu, ya nanti kita berdua-berdua, satu orang nanti menggenggam tangan, yang satu lagi membuka genggaman tangan tersebut. Ya, terserah Ibu mau putuskan yang mana, apakah mau membuka atau
Kalau boleh tahu nih Bu Ati, kira-kira genggamannya itu bendanya berharga itu apa ya? Apakah berlian? Apakah sebongkah emas gitu? Ya. Atau sesuatu yang bisa dibagi sama orang lain? Ya, itulah. Ya, jadi dua-duanya ada yang salah ya, dua-duanya benar. Ya, mau membuka atau menutup itu tergantung dari kendali diri kita. Ya terserah kita mau buka atau menutup. Begitu juga pada anak didik kita. Kita tidak pernah bisa memaksakan sesuatu pada anak didik kita kalau dia tidak mau. Karena yang mau melakukan atau tidak itu dia sendiri yang punya kendali. Nah, sekarang bisa kita ambil kesimpulan. Filosofis dari permainan kepalan tangan adalah seseorang yang jika dalam dirinya tidak ada motivasi, maka tidak akan dapat merubahnya. Sekuat apapun motivasi yang diberikan oleh orang lain, yang disebut dengan motivasi ekstrinsik, jika tidak didukung oleh motivasi dalam dirinya, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. Jadi kita tidak bisa merubah diri orang lain. Ya, kita cuma bisa membantu atau kita cuma bisa mengarahkan. Ya, Pak Ibu. Nah, sekarang terkait teori motivasi perilaku manusia. Motivasi ini sebagaimana kita ketahui ada dua, ada motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar diri, dan ada motivasi internal, motivasi yang berasal dari dalam diri. Nah, kira-kira kalau kita bayangkan ketika kita waktu SD dulu, ya, ketika kita menjadi siswa SD dulu, kira-kira motivasi mana yang paling sering muncul? Ekstrinsiknya atau intrinsiknya? Ekstrinsiknya ya Pak ya. Kenapa? Karena mungkin ketika kita mau bikin PR, kenapa mau bikin PR? Ya takut nanti dimarahin dulu. Kenapa mau berbagi sama teman? Ya takut nanti bisa dikucilkan seperti itu ya. Kemudian ada juga motivasi teman ini berasal dari kita ingin dapat imbalan misalnya, dapat penghargaan. Kenapa rajin belajar? Ya supaya juara, supaya dapat hadiah. Supaya disayangi oleh mama, supaya disayangi oleh guru bisa. Nah, motivasi internal itu untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang kurang bagi kita. Bagaimana kita bisa memunculkan motivasi internal ini? Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan ini. Nah, itu yang jarangnya kita temui. Nah, coba kalau kita bayangkan siswa kita tahu punya kesadaran diri, pasti semuanya akan terasa lebih mudah. Nah, sekarang kita lihat teori kontrol dari William Glasser. Nah, di sini ada terjadi miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, kira-kira ini benar apa salah, Bapak Ibu? Guru mengontrol murid. Benar apa salah? Setuju atau tidak? Guru mengontrol murid. Tidak ya Pak ya. Kenapa? Karena seperti permainan tadi, tidak ada yang bisa mengontrol seseorang kecuali orang itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, ini tidak selamanya sebuah penguatan positif itu efektif dan bermanfaat bagi murid-murid kita. Yang ketiga, kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kira-kira Bapak setuju? Kritik, ketika kita selalu mengkritik siswa, setiap hari kita kritik terus, akhirnya lama-kelamaan siswanya bosan. Akhirnya bisa jadi dia melawan, bisa jadi dia mendendam ya terhadap gurunya. Jadi tidak selamanya kritik kepada siswa itu bermanfaat atau dapat menguatkan karakter siswa. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Saya ingin siswa saya ini nilainya bagus semua. Saya ingin siswa saya ini santun semuanya. Berarti kita yang memaksakan.
tidak. Nah, di dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang berusaha memahami pandangan orang, bukan kita yang mencoba mengubah, karena pandangan orang itu tidak bisa kita ubah. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan itu pada stimulus respon. Jadi kalau anak melakukan kesalahan ya kita cap dia langsung salah. Tetapi kalau di teori kontrol, semua perilaku pasti punya tujuannya. Kenapa anak melakukan itu? Pasti ada tujuannya. Bisa jadi kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Sementara di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti permainan kita tadi. Kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Setelah dibujuk, tidak bisa ya dipaksa. Itu di teori stimulus respon. Nah, kalau di teori kontrol, adanya kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita ajak mereka berbicara dan hati-hati. Kemudian pada akhirnya nanti lama-kelamaan dia akan jujur dan mengatakan apa sebenarnya permasalahan dia, dan dia nanti akan mencari apa upaya atau cara mengatasi masalah tersebut. Kemudian model berpikir menang kalah. Nah, kalau pada stimulus respon, kalau tidak benar pasti kalah, kalau tidak benar pasti salah. Nah, tapi kalau di teori kontrol itu model berpikir menang-menang, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Jadi semua yang dilakukan siswa sebenarnya ya benar, tinggal kita yang mengarahkan dia menuju arah kemana. Kita lanjut. Nah, yang pertama itu disiplin positif. Sebenarnya apa itu disiplin positif? Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk mandiri. Nah, disiplin positif dilakukan supaya anak melakukan sesuatu bukan karena ditakut-takuti dengan hukuman, ancaman, atau mungkin hadiah. Nah, ternyata hadiah ini juga nggak terlalu bagus untuk penegakan disiplin siswa ya Pak Ibu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang saya mau bertanya, apa kira-kira nilai-nilai yang sudah kita kenal selama ini? Ada yang mau berikan penjelasannya? Nilai apa saja yang Ibu Bapak ketahui? Misalnya jujur atau apa? Coba Basna. Ya. Terima kasih Bu Ayu. Di sekolah ada nilai-nilai, yaitu nilai anak yang kejujuran, nilai untuk anak bertanggung jawab, kemudian berpikir kritis, dan juga mendidik anak untuk belajar mandiri. Luar biasa ya Bu Asna. Oke. Nilai-nilai yang harus kita tanamkan kepada siswa kita itu namanya nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja nilai-nilai tersebut? Itu ada kejujuran, disiplin, bertanggung jawab dan sebagainya. Dan ini nanti ya akan dimasukkan ke dalam profil pelajar Pancasila yang selama ini kita kenal. Profil pelajar Pancasila, bagaimana siswa kita bisa menerapkan profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila ini pembagiannya Bapak Ibu? 6 ya. Yang pertama dimensi apa? Dimensi ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Lima, bernalar kritis. Kemudian mandiri. Ya. Nah, mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebenarnya apa beda hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ya, kalau hukuman itu berupa sanksi, ya, sanksi diberikan nanti akibat kita melakukan sebuah pelanggaran atau sebuah kesalahan, dan ini sifatnya pasti negatif. Kenapa kita tidak pakai helm? Pasti akan
kesalahan mereka. Nah, dari 3 ini kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? Apakah hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Restitusi. Oke. Lanjut. Nah, konsekuensi atau hukuman. Nah, di sini ya tindakan guru terhadap 5 permasalahan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah". Kira-kira menurut Bapak Ibu ini termasuk konsekuensi kah atau hukuman? Hukuman. Ya. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di atas meja. Konsekuensi. Bagus. Kemudian push up 15 kali karena berbicara saat upacara bendera berlangsung. Hukuman. Yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Terakhir, berjemur di lapangan pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Nah, sekarang kita bisa bedakan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Nah, ternyata ketika siswa kita dihukum dengan penghargaan itu tidak selamanya berdampak positif kepada siswa. Yang pertama, itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendek, misalnya kita beri anak penghargaan, ya dapat yang jauh ini kita beri dia penghargaan berupa bintang, kalau kita satu ya. Nah itu pengaruhnya jangka pendek, oke. Tapi kalau jangka panjang, setiap kali kita beri dia penghargaan, lama-kelamaan dia akan menjadi siswa yang kurang mandiri. Nah itu. Kemudian yang kedua, penghargaan itu tidak selamanya efektif. Yang ketiga, penghargaan dapat merusak hubungan. Contoh, juara 1 kita kasih hadiah. Ya, siapa dapat nilai terbaik, ibu kasih hadiah. Sementara ada siswa kita yang nomor 2 harus menjadi juara 2, dia ingin juga dapat hadiah. Akhirnya karena dia dapat hadiah, dia merasa kecil hati. Nah, bisa jadi lama-kelamaan dia bisa rusak hubungannya dengan teman yang dapat juara 1 tadi. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan mengurangi kualitas. Karena siswa kita mau melakukan sesuatu karena ingin penghargaan, ini dihargai tanpa mau punya kesadaran untuk berusaha sendiri. Yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Nah, sekarang kita masuk pada keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelasnya? Sudah apa belum? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Nah, mudah-mudahan nanti setelah ini semua kita itu sudah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Nah, pertanyaannya, kenapa kok harus dipakai kata keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Kalau zaman kita dulu namanya peraturan kelas. Sementara kalau sekarang bukan peraturan kelas lagi, tetapi keyakinan kelas. Nah, kalau Pak Ibu, ada yang tahu alasannya kenapa? Yang bersih? Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa kok tidak peraturan kelas? Kenapa kita membuat keyakinan kelas? Menurut saya, kalau membuat keyakinan kelas itu tidak ada merasa keterpaksaan. Itu muncul dari dalam diri siswa yang merasa mengerjakan sesuatu keyakinan kelas itu dengan kesenangan hatiannya. Kalau peraturan kelas, di kata-kata peraturan terasa adanya semacam ada sesuatu yang mengatur-atur hidupnya, yang membuat kehidupannya sehari-hari itu tidak nyaman di kelas. Baiklah, kita beri aplaus untuk Lucy, benar sekali ya. Peraturan, kenapa kok tidak peraturan, tetapi keyakinan kelas dan kata-katanya? Karena yang namanya peraturan pasti memaksa, dan itu datangnya dari guru, bukan dari siswa. Ya Pak Ibu. Sementara kalau keyakinan kelas itu kita putuskan secara bersama. Kita beri kesempatan kepada siswa kita untuk memberikan pendapat mereka apa kira-kira keyakinan kelas yang mau dibuat di kelasnya. Gitu. Nah, lanjut. Ketika kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan
bersifat universal. Sementara peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Nah, bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas yang sebenarnya? Yang pertama itu kita harus tahu dulu kalau keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan bebas. Nah, yang lebih kemudian keyakinan kelas itu dibuat lebih rinci dan dijadikan nanti ke bentuk yang lebih konkret. Nah, kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, jadi pernyataan terbuka, kemudian dibuat dalam kalimat positif. Jadi nanti kita minta siswa kita membuatkan kalimat-kalimat keyakinan kelas yang mau dia sampaikan. Terserah mau dia buat dalam bentuk kalimat positif atau kalimat negatif. Nanti kita yang menentukan apakah ini kalimat positif atau kalimat negatif. Baru nanti kita sama-sama merubah bentuknya ke kalimat positif. Contohnya, tidak boleh datang terlambat dalam kata siswanya. Tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Nanti kita ganti menjadi kalimat positif. Jadi untuk keyakinan kelas itu kata tidak itu tidak boleh. Nanti kita ganti menjadi datang tepat waktu. Kemudian hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi keyakinan kelas yang kita buat itu dari 3 sampai 7 buah. Kalau terlalu banyak nanti siswanya bingung juga ngafal untuk berapa buah keyakinan kelas kita ya, tidak terhafal dengan dia, akhirnya percuma saja dia tinggal ditempel di dinding, tidak dilakukan oleh siswanya. Kemudian dapat diterapkan. Jadi keyakinan kelas ini pastikan dapat diterapkan oleh siswa kita. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini dibuat oleh semua siswa. Bisa dipahami kira-kira Bapak Ibu? Alhamdulillah. Nah, seperti ini saya sedang mencoba membuat keyakinan kelas di kelas saya sendiri. Di sini nanti kita minta siswa kita membuat keyakinan kelas menurut pribadi dia masing-masing. Kemudian setelah itu dia tempelkan ke depan. Nah, setelah terkumpul nanti baru kita kumpulkan mana yang kalimat positif, mana yang kalimat negatif. Kemudian kita samakan, ada siswanya membuat misalnya jagalah kebersihan kelas, tidak boleh buang sampah sembarangan, sampah harus buang tong sampah gitu. Nah, itu kita kelompokkan menjadi satu. Nah, setelah kita kelompokkan baru nanti kita minta siswa kita menuliskan ke kertas yang lebih bagus, baru nanti ditempel di sini. Nah, seperti itu kira-kira tata cara pembuatan keyakinan kelas. Nah, yang pasti untuk keyakinan kelas ini kita tidak boleh nempelnya terlalu jauh, misalnya ke atas, karena nanti itu akan dilihat oleh siswa kita. Jadi pastikan tempat kita meletakkan itu bisa dilihat oleh semua warga kelas. Nah, kita masuk sekarang lagi 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, ada guru itu berperan sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, guru itu berperan sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi siswanya nanti merasa bersalah jika melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga, posisi guru itu berperan sebagai teman bagi siswa. Yang keempat, posisi guru itu berperan sebagai pemantau. Dan terakhir itu sebagai manajer. Nah, menurut Bapak Ibu,
Saat
kebebasan. Betul ya Bu? Kita lanjut. Nah, dunia yang berkualitas. Nah, sekarang saya mau bertanya pada Bapak Ibu, siapakah kira-kira orang yang paling penting dalam hidup Bapak Ibu? Nah, coba Bu Fitri deh. Siapa kira-kira orang yang paling penting, orang yang terpenting dalam hidupnya? Kalau bagi saya sendiri orang yang penting dalam hidupku mama. Mama, kenapa? Karena bagi saya mama itu penguatan dalam diri saya sendiri. Luar biasa. Penguatan mama itu amanah dan jambal. Oke, baiklah. Berarti Ibu Fitri termasuk seorang anak yang berbakti ya kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena orang terpenting dalam hidupnya adalah ibu. Nah, kemudian yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Tadi kita tahu nilai-nilai kebajikan itu bisa jujur, bertanggung jawab, dapat dipercaya dan segala macam. Nah, kira-kira coba Basna, apa nilai-nilai kebajikan yang terpenting dalam hidupnya Basna? Baiklah, nilai-nilai yang terpenting dalam hidup ini adalah yaitu kejujuran dan rasa tanggung jawab. Ya, kejujuran dan rasa tanggung jawab. Benar sekali ya. Kalau kita menjadi manusia yang jujur, pasti kita akan dipercaya oleh orang lain. Kalau kita dipercaya oleh orang lain, pasti kita akan punya banyak teman. Betul. Kemudian yang ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling Anda inginkan dalam diri Anda? Kita menjadi orang ideal nih, kira-kira karakter seperti apa yang diinginkan dalam diri kita? Nah, coba Pak Adek. Terima kasih. Ya. Mungkin karakter yang menurut saya yang terduga intinya kasih sayang. Kasih sayang. Kenapa Pak Ad? Karena baik kepada orang yang kecil atau besar, kalau kita saling berkasih sayang, itu tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pertengkaran atau permusuhan. Ya, luar biasa sekali ya penjelasan dari Pak Ad. Karakter ya yang paling diinginkan dalam diri Pak Ad adalah kasih sayang. Kenapa? Karena kalau kita menjaga kasih sayang pada semua orang, maka pertengkaran akan jauh dari diri kita. Kita akan jauh dari perselisihan. Nah, kemudian yang keempat, apa pencapaian Anda yang sangat Anda banggakan? Nah, coba kursi. Kira-kira selama seumur hidup ini apa pencapaian kursi yang paling membanggakan? Yang pertama, bangga sekali alhamdulillah saya bisa menyelesaikan sekolah. Kemudian tercapai cita-cita yang diinginkan seperti menjadi guru. Itulah baik. Ya, terima kasih Bu Lucy. Nah, berarti alhamdulillah saat ini sebagian dari cita-citanya sudah tercapai ya, karena Bu Lucy mau jadi guru, alhamdulillah Allah kabulkan. Nah, kemudian ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Nah, kira-kira bagian perjalanan hidup kita di mana di saat itulah menjadi titik puncak dalam hidup kita. Nah, kira-kira sama siapa ya? Sama Monika ya? Apa yang jadi titik puncak dalam hidupnya Monika? Misalnya Monika mau sesuatu itu batas tertinggi dari kehidupan Monika. Jadi di sini titik puncak dalam hal yang menyenangkan di sini Bu Ayu ya. Alhamdulillah. Titik puncak dalam hidup saya yang menurut saya suatu pencapaian yang terbaik sampai saat ini bagi saya adalah bisa menghantarkan anak-anak saya ke menjadi apa yang diinginkannya, seperti apa yang diinginkannya, mencapainya cita-cita
udah selesai lah istilahnya tugas kita yang sudah hampir selesai. Belum selesai belum, tapi sudah hampir selesai. Nah, itu. Terima kasih Bu Ati. Alhamdulillah ya, makna dalam hidup Bu Ati itu rasa bersyukur menjadi seorang guru, karena seorang guru itu merupakan pekerjaan yang sangat mulia ya Bu. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu ini segitiga restitusi. Mungkin ini istilah baru bagi kita, namun sebenarnya ini sudah pernah kita lakukan, cuma mungkin kita belum terbiasa dengan kata segitiga restitusi. Nah, sekarang kita lihat apa itu segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan yang akan kita lakukan nanti. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi kebutuhan, dan terakhir baru menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas, guru bisa berkata kepada muridnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, seperti itu kita nyampaikan ke siswa kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau mungkin Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kemudian Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kita sampaikan ke siswa kita ketika siswa kita mendapat sebuah masalah, dan kita bilang, Ibu tidak akan mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Di sini Ibu hanya mau mencari solusi atas permasalahan yang dialami oleh Ibu. Ya. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, jadi kita stabilkan dulu kondisi dia. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Nah, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, apa yang paling penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru ya. Nah, maukah kamu belajar cara lain mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus betul sedang berkelahi? Apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik dari besoknya? Kemudian kalau menanyakan keyakinan, ini bagian terakhir dari segitiga restitusi. Tapi sebenarnya segitiga restitusi tak harus terurut kita melakukannya Bapak Ibu. Boleh tergantung nanti kondisi di lapangannya seperti apa. Nah, kalau untuk menanyakan keyakinan, seorang guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Itu terkait dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nah, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang mau seperti apa? Jadi kita tanyakan alasannya. Nah, sekarang apakah Bapak Ibu setuju? Nah, kita kembali ke slide pertama tadi ya. Apakah Bapak Ibu setuju bila yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Nah, ya, berarti kita tidak setuju ya. Kenapa? Karena hukuman tidak selamanya bisa mendisiplinkan siswa. Benar sekali. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setelah penjelasan tadi, kira-kira pemberian hadiah itu bisa meningkatkan prestasi siswa selamanya? Tidak. Nah, yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Apakah itu benar? Tidak juga ya Pak Ibu. Kemudian yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ternyata posisi teman itu tidak selamanya membawa dampak positif bagi siswa kita. Nah, sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Aini yang sudah memaparkan materi diseminasi budaya positif. Baik, selanjutnya acara ke-6 intinya tanya jawab. Kita buka dua penanya. Pada Bapak Ibu silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Asna, guru kelas 1. Tadi ada pembuatan keyakinan kelas. Saya rasa kalau di kelas 1 itu bagaimana caranya membuat keyakinan kelas. Tadi saya lihat bahwa keyakinan kelas itu ditulis oleh siswa. Padahal keyakinan kelas itu kan dibuat di awal. Saya lihat anak-anak kelas 1 ini belum bisa menulis dan belum bisa mengungkapkan pendapatnya. Bagaimana caranya untuk membuat keyakinan kelas di kelas 1? Baik, terima kasih Bu Asma. Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas untuk anak kelas 1? Sementara anak kelas 1 itu belum bisa, ada yang belum bisa menulis, ada yang belum bisa membaca. Jadi tidak semuanya siswa kelas 1 itu sudah bisa menulis dan membaca. Nah, kita sebagai guru kelas 1 itu bisa memberikan proses dari pembuatan keyakinan kelas itu dengan memberikan gambar. Jadi kita cari gambar, misalnya buang sampah pada tempatnya. Kita cari gambar orang membuang sampah pada tempatnya. Kemudian jadi kita buatkan beberapa macam gambar dengan tema yang berbeda. Kemudian kita berikan. Silakan dia yang memilih, bukan kita yang menentukan. Tapi silakan anak-anak ibu silakan pilih maunya gambarnya yang mana. Nah, kemudian dia tempelkan gambarnya itu ke kertas yang sudah kita letakkan di depan. Nah, baru nanti kita yang memilah-milah mana yang siswanya yang punya gambar sama kita kelompokkan. Nah, nanti baru kita yang menyelesaikannya, misalnya buanglah sampah pada tempatnya gambarnya kan. Nah, maka kita buatkan di situ buanglah sampah pada tempatnya kan. Kalau siswa kelas 1 dia melihat gambar tahu maksudnya. Itu. Bagaimana Ibu? Terima kasih. Masih ada? Ya, Bu. Ya, kita. Terima kasih Bu Ayu. Berarti keyakinan kelas ini kita buat di awal tahun pelajaran. Yang saya tanyakan di sini, apakah keyakinan kelas itu berlaku untuk 1 tahun atau berjalannya ke setengah tahun berjalan boleh kita ubah atau rubah keyakinan kelas itu? Demikian. Ya, terima kasih Bu Nita. Pertanyaannya, boleh nggak kalau keyakinan kelas itu kita ubah di tengah jalan, atau boleh nggak kalau keyakinan kelas itu ada waktu ketika kita ingin merubahnya karena katanya tidak sesuai dengan harapan kita, kemudian kita mau merubahnya, nah itu boleh-boleh saja gitu. Kenapa? Karena keyakinan kelas itu sebenarnya kan kalau idealnya keyakinan kelas itu dibuat sebelum pembelajaran dimulai, nanti di awal tahun ajaran. Nah, kemudian apakah keyakinan kelas ini berlaku 1 tahun? Itu bisa tidak, tergantung dari kondisi di kelas kita. Kalau seandainya kita punya keyakinan kelasnya 5 buah, nah ternyata setelah seiring berjalannya waktu, ternyata ada yang mau kita tambahkan kurang, tapi kita bisa tambahkan.